Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita minggu lalu tentang pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Nah, ini sudah kita masukkan pada minggu lalu. Kemudian persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, jadi sini bagaimana ketika persaingan pasar bebas ini masuk ke dalam sebuah negara, maka kita bagaimana dikuasai oleh barang-barang yang telah menjadi barang paling laku ya, misalkan bisa dihitung menjadi pasaran, menjadi budaya yang sangat ini sudah menjadi yang cocok dengan masyarakat. Ini juga bagaimana mereka itu berkuasa dalam sebuah negara sehingga bisa memonopoli pasar untuk ikut terus dengan harga barang yang mereka buat. Nah, jadi ini kita karena bisa dengan kalah yang menang tetap akan menang, yang kalah yang berkompetisi dalam suatu secara ekonomi juga akan terus tertindas. Kemudian sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang ya, koperasi semakin sulit berkembang ya, karena salah satunya ketika sudah masuk pasar bebas ekonomi dalam sebuah negara, tentunya akan menyerap tenaga kerja juga akan semakin menurun hingga tingkat pengangguran dan akan sulit itu dikendalikan tentunya dengan ada hal tersebut. Kemudian pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya. Seperti permasalahannya adalah pengangguran tidak dapat dibatasi lagi. Kenapa? Karena makin banyaknya produk-produk luar yang melakukan investasi dalam sebuah negara, dan produk-produk mereka ini menang dalam suatu kompetisi di dalam sebuah persaingan globalisasi ekonomi ini. Inilah salah satunya bisa berpengaruh besar terhadap sebuah negara karena melewati batas-batas negara teritorial sebuah negara, sudah masuk ke dalam ranah-ranah dimanapun pasar ekonomi sudah masuk, tidak boleh dihindari lagi. Kemudian sistem ekonomi yang harus dihindari dalam ekonomi kerakyatan adalah sistem private liberalism. Ini hanya menguntungkan pelaku liberal. Ini tentunya mereka lebih berkuasa ketika orang-orang liberal itu mampu bersaing dan memberikan produk-produknya lebih bagus dan menguasai ekonomi suatu negara. Kemudian sistem etatisme ini dalam suatu negara adalah aparatur negara beserta. Arti negara beserta aparatur bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya saing kerja unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Jadi bagaimana negara hanya mengutamakan ya bagaimana potensi-potensi yang telah negara tentukan, sehingga daya saing yang kurang mampu atau kreasi-kreasi dari kalangan ekonomi kreatif itu juga salah satu bisa merugikan sebuah negara. Kenapa? Karena mereka menganggap itu tidak dengan sesuai dengan produk ataupun batasan yang telah ditentukan oleh sebuah negara, sehingga bisa mematikan unit-unit seperti UKM kecil, UMKM dan lain-lain yang bisa membuat produk-produk yang mungkin berkualitas atau bagus seperti apa. Tapi ini karena negara juga tidak mematikan potensi tersebut, sehingga bisa merugikan negara kita itu sendiri ya, tentunya yang berdampak kepada masyarakat. Kemudian pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli ya, misalkan ekonominya di bidang ini pemerintah menganjurkan dalam suatu ketentuan ya, tidak memberikan untuk misalkan satu barang yang lain juga boleh masuk, yang ini juga boleh masuk, tapi tidak, pemerintah hanya melakukan suatu monopoli. Monopolinya adalah memusatkan satu pusat barang ekonomi itu dalam satu kelompok. Misalkan hanya ini produk-produk ini yang harus dihindari ya, misalkan seperti ini yang harus kita lakukan ya. Jadi sampai di sini pemusat ekonomi suatu kelompok dalam bentuk monopoli, ya ini memusatkan suatu dalam suatu perdagangan ya, misalkan satu barang ekonomi. Kemudian harus sistem ekonomi yang harus dihindari dalam ekonomi kerakyatan. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam ekonomi kerakyatan juga sistem privilege untungkan tadi sama. Kemudian ancaman di bidang budaya. Budaya ini juga salah satu yang sangat bisa merugikan satu negara ya. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ini biasanya budaya-budaya masyarakat Indonesia ya, yang suka mengkonsumsi barang-barang atau memiliki barang-barang yang suka dari luar ya. Tentunya ini juga salah satunya bisa memberi ancaman dari bidang sosial budaya kita, tidak mencintai budaya kita sendiri. Kemudian sifat hedonisme ini, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ini banyak ya, ketika dia senang merasa dirinya paling mantap, ini harus diutamakan, bukan kepentingan bersama. Ini budaya-budaya yang tidak baik bagi suatu negara. Kemudian
dalam masyarakat di sebuah negara tentunya ya. Adanya sikap individualisme, ya ini sikap selalu mementingkan diri sendiri. Ini serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Ini yang sangat kita ini kan ya, sebagai orang muslim kita juga harus bagaimana menjadi orang-orang yang selalu bermasyarakat, tidak boleh individualisme, hanya menganggap diri kita paling penting dan paling bagus. Ya itu juga budaya yang harus kita hindari dalam sebuah negara. Karena apa juga bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Ini biasanya ada masuk sedikit budaya barat bagus dan langsung dipakai, ataupun barangnya langsung dinikmati, lagu-lagunya semuanya langsung di budaya tanpa kita menseleksi mana yang bagus untuk bisa kita digunakan sehingga tidak merusak pribadian bangsa itu sendiri. Ini sering terjadi ya, kalau jangan ditanya lagi kalau masalah ini, karena kita sudah paham semua. Semakin memudarnya semangat untuk royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Ini bisa salah satu juga ya budaya yang bisa mengancam suatu negara. Ini kita ini dulu suka gotong royong, kerjasama, kebersamaan, solidaritas, kepedulian, tidak peduli. Ini masih banyak ya. Solidaritas juga banyak, dan kesetiakawanan sosial ini harus kita terapkan dalam kehidupan dalam bernegara ya, sehingga memudahkan kita dalam menguntungkan ini ya. Kemudian semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keagamaan ya, ini kadang semakin ikut-ikutnya budaya-budaya yang lama, yang ini agama-agama pun asal jadi, sehingga bisa menjadi lunturnya nilai-nilai keagamaan yang kita terapkan dari dulu yang ini ya. Karena masuknya dengan dunia-dunia yang lebih modern, kadang budaya-budaya nilai-nilai keagamaan yang dulu kita terapkan kadang lama-kelamaan bisa luntur, tapi mudah-mudahan kita bisa mempertahankan dan lebih menguatkannya kembali untuk menjaga ini. Kemudian kita harus ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini yang sangat hitungannya sangat utama sekali ya dalam sebuah negara. Ketika ancaman dalam sebuah negara ini di bidang pertahanan dan keamanan, ini bisa mematikan seluruh bangsa dan masyarakat dalam sebuah negara. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer ya. Ini senjata. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ini ngeri kali. Kemudian ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara ya. Spionase ini seperti sabotase adalah pembunuhan bagian kelompok ya. Kemudian spionase pemusnahan secara massal ya. Ini yang ancaman bersenjata ini yang bisa merugikan suatu negara. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian ini tadi untuk ancamannya, tadi udah kita lihat agresi oleh negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror senjata, pemberontakan senjata, dan perang saudara. Kemudian strategi mengatasi berbagai ancaman ini adalah politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan, keamanan. Dalam membangun integrasi nasional, strateginya adalah di bidang ideologi dan politik ada 4 yang harus kita kedepankan dalam menjaga ini ya, keutuhan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah demokratisasi. Demokratisasi ini adalah bagaimana mengeratkan sesuai dengan kepentingan masyarakat, jangan mementingkan kepentingan pribadi ataupun otoriter. Kebebasan, diberikan kebebasan kepada rakyat untuk memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam sebuah negara. Kemudian keterbukaan, ini transparansi terhadap masyarakat dan hak asasi manusia yang menjadi hak dan kepemilikan dan kewajiban dalam satu negara. Indonesia harus mewujudkan keempat hal tersebut untuk bagaimana untuk menjaga ancaman terhadap ini ya, politik, ekonomi, sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Cara mewujudkannya adalah mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ini bagaimana para masyarakat sudah ikut dalam arena politik kan ya, dalam tidak ada diuntungkan hanya pejabat-pejabat yang ataupun mempunyai kekuasaan ataupun mempunyai kekayaan yang lebih ya.
tidak, tapi bagaimana memasukkan semuanya dari kalangan masyarakat tanpa membedakan satu sama lain, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi peran-perannya secara baik dan benar. Ini juga harus diterapkan, makin dikuatkan ya, untuk mengatasi bagaimana kekuasaan itu melebihi daripada kekuasaan yang lain. Oke, memperkuat kepercayaan rakyat dalam menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Ini memang dari dulu kita ingin kita lakukan, tapi untuk ini cukup ini ya, dengan memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegang pemerintahan yang bersih. Ini yang harus kita terapkan untuk jadi mudah-mudahan anak-anak bapak bisa menjadi orang-orang yang bersih dan berwibawa nanti dalam membangun negara. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Ini bagaimana supremasi menjalankan hukum yang sebenar-benar hukum. Kemudian memperkuat posisinya dalam kancah politik internasional. Ini yang harus kita tanamkan. Ini kerjasama dengan negara lain dan dalam membangun ke negara kita. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.